Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Aryani dari semester 1A ingin menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu alamiah dasar dalam pandangan para ahli Islam merujuk pada pengetahuan yang bersumber dari observasi, eksperimen, dan pemahaman terhadap fenomena alam. Dalam kerangka ini, ilmu alam menjadi sarana untuk memahami ciptaan Allah dan menggali kebenaran dalam konteks keislaman. Para ahli Islam menekankan pentingnya pemadukan pengetahuan alam dengan nilai-nilai agama untuk mencapai pemahaman holistik tentang dunia dan kehidupan. Beberapa ahli Islam yang memberikan penjelasan tentang ilmu alamiah dasar yaitu Ibnu Sina dan Al-Razi. Siapakah makhluk Allah yang sempurna itu? Manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dalam hadis dijelaskan bahwa faktor terjadinya pernyataan seperti itu karena Allah dalam penciptaan makhluknya, mereka diberi yang namanya akal dan nafsu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia selalu mempunyai rasa ingin tahu dari segala hal. Manusia selalu bertanya, mengapa? Ada apa? Kenapa? Itulah rasa ingin tahu manusia, sehingga manusia merasa bahwa jika manusia diciptakan memiliki akal dan nafsu. Mengapa manusia hanya menuruti hawa nafsunya? Maka dari itu, dari kejadian-kejadian fenomena alam sekitar, mereka berpikir dan terjadi yang namanya penelitian-penelitian. Perlu kita ketahui bahwa pengembangan ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3, yaitu pada zaman klasik. Dimulai pada masa kerajaan Yunani, peralihan dari pola pikir mitosentris, yakni kepercayaan terhadap dewa-dewa, menjadi pola pikir logosentris, penggunaan ilmu dalam mengungkapkan rahasia alam semesta. Oleh sebab itu, beberapa ahli yang mengutarakan pendapat ini digolongkan dalam filsafat alam. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, sekitar abad ke-15 atau 16 Masehi, juga masa Renaissance atau masa pencerahan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pelepasan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang membelenggu kebebasan kebenaran filsafat dan ilmu pada saat itu. Penemuan-penemuan dalam berbagai bidang ilmu khususnya terkait dengan ilmu pasti. Yang terakhir, zaman modern. Perkembangan zaman modern terletak pada rentang abad ke-17 sampai 19 Masehi. Dikatakan dalam buku filsafat ilmu karya Amsal Bakhtiar, perkembangan ilmu pada zaman modern dan zaman pertengahan memiliki perbedaan tipis. Perkembangan ini merupakan dampak dari revolusi industri yang terjadi besar-besaran di berbagai daerah-daerah Eropa. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Adapun langkah-langkahnya dalam melakukan metode ilmiah, yaitu menentukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Dan yang keempat, melakukan eksperimen. Adapun karakteristik metode ilmiah, yaitu bersifat jujur. Yang kedua, harus sistematis, yaitu yang diatur dengan cara yang baik menggunakan urutan tertentu atau langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, harus empiris, yang harus berdasarkan pada bukti, konsekuensi atau hal-hal yang dapat dilihat. Yang terakhir, harus logis atau rasional. Yang kelima, universal. Kenapa manusia dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan? Pertanyaan ini akan membuat kita berpikir lebih mendalam tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa manusia diberi akal untuk berpikir. Dalam Al-Quran yang bunyinya afala ta'qilun, ada juga yang dijelaskan pada ayat-ayat seperti pada surah Al-Alaq ayat 1-5, perintah untuk membaca atau belajar.
Yang kedua pada surah Al-Mujadilah yang berbunyi, manusia beriman dan berilmu, kedudukannya lebih tinggi. Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 44. Perintah untuk menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman. Begitulah titik temu kenapa manusia dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, supaya manusia mengetahui bahwa betapa agung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya manusia. Kesimpulannya, ilmu alamiah dasar adalah penerapan pendekatan ilmiah dalam mengkaji suatu masalah. Ini adalah salah satu cara manusia untuk memperoleh pengetahuan, menjadi tahu tentang sesuatu, dan mau berpikir tentang dinamika alam sekitarnya. Saran dari saya, jagalah selalu nama alma mater dengan cara sopan dalam ucapan dan perbuatan dimanapun dan kapanpun bila kita merasa sebagai manusia ulul albab. Di sini saya sebagai penyampaian materi ilmu alamiah dasar, saya sangat berharap tinjauan dan revisi Anda sekaligus kritik dan saran Anda apabila tanpa sengaja saya kurang tepat dalam penyampaian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.